Terima kasih sekali. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Huzura Foundation untuk perkenalan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di beberapa slide ke depan. Tapi sebagai pembuka adalah kami satu NGO yang ada di Jogja dan kami meskipun bernama Jepang itu tidak berarti fontnya itu dari Jepang juga gitu. Itu nama karena ada riwayat pendiriannya di situ. Next aja Mas, silahkan. Mas kayaknya ini kurang di zoom out kali ya. Jadi ada beberapa yang terpotong. Ya, perkenalkan saya Yusron. Nama lengkap saya Yusron Syaroni, ada di bawah. Saya di Huzura sebagai program manager. Jadi amanah saya di sini membantu teman-teman semuanya yang ada di Huzura untuk running program, baik itu yang program yang sudah established untuk beasiswa SD, SMP, SMA, sama beasiswa untuk kuliah yang mungkin kebanyakan teman-teman di sini hadir ya untuk mencari beasiswa S1 ataupun S2. Nah, tetapi ada satu lagi yaitu incubation program di mana kita juga merintis beberapa program baru, baik itu program peningkatan kapasitas ataupun program beasiswa dengan kolaborasi dengan partner kami. Dilanjutkan aja Mas. Ya, beberapa hal yang kami akan highlight, mungkin nanti nggak akan sedetail Pak Rahmat ya Pak ya. Tadi saya minder jadinya, aduh, detail banget gitu informasinya. Mungkin nanti kami akan highlight aja. Untuk informasi lebih lanjut, nanti akan kami berikan link yang bisa teman-teman cek di website kami. Ada 4 hal tentang Huzura Foundation. Pertama, jelas kami ingin berkenalan dan lebih dekat dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, tentang program beasiswa Mimpi Anak Negeri. Ini nanti seperti apa sih program beasiswanya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian program kedua, itu adalah beasiswa universitas. Dan terakhir, ada Education Resilience Framework. Lanjut, Mas. Ya, lanjut lagi. Nah, kami adalah sebuah organisasi non-profit di bidang pendidikan yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Kami pertama kali dirintis sebagai sebuah komunitas di 2006. Nah, kenapa kok ada Jepang-Jepangnya di situ? Karena para co-founder dan founder kami saat itu berkuliah di Jepang, kemudian saat itu mereka dapat beasiswa juga. Nah, saat itu kebetulan, ya bukan kebetulan juga, pas ada bencana gempa Jogja 2006. Nah, saat itu teman-teman yang sedang kuliah di sana itu ingin bantu nih, agar anak-anak yang terkena dampak gempa ini itu juga tetap bisa bersekolah. Nah, kenyataannya adalah uang makan siangnya mereka sekali makan siang sekali itu ternyata bisa membantu adik-adik kita untuk sekolah selama sebulan di Indonesia. Itu ternyata kenyataannya seperti itu. Dan ketika teman-teman di Jepang saat itu tuh bisa nge-gather teman-teman yang lain dalam satu komunitas, akan semakin gede dana yang bisa kita kirim ke Indonesia, dan semakin banyak pula adik-adik yang bisa kita bantu. Makanya teman-teman yang nge-gather dana itu namanya kakak bintang atau kakak asuh, sedangkan adik-adik yang kita bantu namanya adik bintang. Lanjut Mas. Nah, visi kami adalah memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin demi mewujudkan dunia yang lebih baik. Karena kami percaya masa depan kita itu bukan di kita-kita yang sudah bekerja ini atau angkatannya Bapak Rahmat ya Pak ya, tapi adalah teman-teman semua yang masih kuliah, adik-adik kita yang masih sekolah, dan mungkin adik-adik kita lagi yang mereka itu akan sekolah. Di tangan mereka lah masa depan kita. Makanya ketika kita ingin membentuk masa depan yang lebih baik, di tangan mereka lah kita memberikan harapan. Next. Nah, ini sedikit gambaran singkat dari apa yang kami sudah capai. Yang sekarang ada 2.881 adik bintang di 10 tahun terakhir kami memberikan beasiswa. Kemudian ada 147 koordinator wilayah yang tersebar di 19 provinsi. Jadi singkatnya adalah kami banyak bergerak di Jogja. Ketika kami ingin melebarkan sayap di luar Jogja, entah itu di Aceh, di Raja Ampat, di Biak dan sebagainya, kita itu akan mencari korwil namanya, koordinator wilayah. Korwil inilah yang akan membantu kita untuk menjadi sambung tangan kami ke adik-adik bintang. Karena kita pasti nggak tahu kan medianya seperti apa. Kita juga nggak tahu koneksi internet dan sebagainya itu. Nah, orang-orang yang mulia ini kami sebutnya sebagai mitra strategis kami yang menyambungkan kami ke mereka untuk tahu kondisi mereka, butuhnya apa,
ada kendala apa, mereka itu prestasinya seperti apa dari koordinator wilayah ini. Jadi mereka itu kayak temannya kami, partnernya kami gitu. Kemudian ada 863 alumni itu yang tercatat di kita 2011 sampai 2021, karena di awal-awal pas kami masih komunitas itu masih, ya teman-teman mungkin tahu ya, komunitas itu ya seperti itu secara keorganisasian. Kemudian kita juga ngegandeng 843 kakak bintang dengan nilai total sekitaran 30 miliar lebih untuk nilai beasiswanya dan 641 sekolah, karena ini nanti akan ada hubungannya dengan program beasiswa yang akan kita jelaskan. Next, Mas. Nah, beasiswa pertama yang kami coba ingin jelaskan adalah beasiswa mimpi anak negeri. Ini mungkin lebih ke trivia ya ke teman-teman, karena kalau aku lihat kayaknya di sini tuh lebih banyak anak-anak, teman-teman yang dewasa yang cari S1, S2. Jadi ini adalah program bantuan pendidikan dan pendampingan yang diberikan kepada anak Indonesia yang memiliki motivasi dan keinginan yang tinggi untuk mencapai cita-cita namun terhalang secara finansial. Pada dasarnya, karena kami saat itu juga merintisnya itu untuk adik-adik yang sekolah, SD, SMP, SMA, program ini masih berjalan sampai sekarang. Bahkan ini program yang paling established yang kita punya. Udah 15 tahun lebih kita running, dan saat ini penerima manfaatnya atau adik bintangnya setiap tahun itu, Mas, ada yang chat itu slide-nya nggak muncul katanya. Itu semakin banyak. Jadi memang skalanya tuh makin gede setiap tahunnya. Lanjut, Mas. Nah, ada 3 hal poin penting yang akan kami sampaikan. Mungkin ini nanti cukup bermanfaat untuk yang punya adik mungkin atau tetangga yang masih sekolah. Yang pertama adalah pembukaan pendaftaran setiap bulan Januari. Itu kami membatasi untuk kelas 3 sampai kelas 7 SMP. Tapi ini untuk pendaftarannya ya teman-teman. Tapi untuk lama beasiswanya itu sampai kelas 12 atau sampai lulus SMA. Kemudian untuk alokasi dana yang diberikan oleh kakak bintang. Jadi kakak bintang ini adalah orang yang memberikan dana ke kita untuk diberikan kepada adik bintang. Porsinya 80% itu bentuknya finansial, 20% bentuknya adalah pendampingan. Besaran komitmennya adalah untuk yang bantu adik SD itu 100.000, SMP itu 150.000, dan SMA 200.000 rupiah. Next. Nah, tadi sempat saya sampaikan ada program pendampingan untuk adik bintangnya. Ini sepertinya juga di teman-teman foundation yang lain ada program-program seperti ini. Nah, ada 5 hal yang menjadi titik utama program pendampingan di beasiswa mimpi anak negeri. Yang pertama adalah surat semangat. Ini adalah salah satu media kami untuk menyambungkan semangat antara adik bintang sama kakak bintangnya. Jadi ibaratnya mereka itu nggak cuma bantu finansial gitu, tapi mereka juga membantu secara moral, secara semangat, dan tersambung secara spirit, agar adik-adik ini yang terbatas secara finansial itu juga punya cita-cita, punya refleksi yang sama terhadap sebuah kesuksesan, terhadap sebuah semangat untuk tetap mengejar pendidikan yang layak sebagaimana kakak bintangnya mereka. Terus yang kedua ada peningkatan kapasitas wali bintang, karena kami sadar ketika anak-anak ini kita bantu, itu nggak menyelesaikan masalah kalau orang tuanya itu nggak di-mentoring, nggak dibantu juga gitu. Makanya kami melihat harusnya ada satu bantuan yang holistik, yang sistematis untuk adik-adik ini, sehingga kami akhirnya ngeset nih untuk ada peningkatan kapasitas wali bintang juga. Jadi wali bintang ini orang tuanya adik bintang. Yang ketiga adalah Huzura Forum, ini event tahunan capacity building untuk adik-adik bintang. Ada tema-tema yang beragam untuk mereka, dari mulai self awareness sampai critical, sampai mundur lagi, Mas. Sorry, lagi terus. Nah, dari mulai self awareness, kemudian ada critical thinking, ada peer workshop dan sebagainya itu semua untuk mengantarkan adik-adik bintang ini tuh siap ketika mereka ada titik kelulusan. Jadi mereka nggak kelulus gitu. Ini tuh setelah lulus mereka mau ngapain gitu, jangan sampai seperti itu. Yang keempat ada obrolan pulang sekolah. Nah, ini lebih ke memberikan pendampingan adik-adik bintang kami di jenjang level SMA untuk memberikan soft skill workshop yang praktikal ya untuk mereka. Jadi kayak tahu caranya ngatur uang, cara menggunakan gadget yang bijak, itu hal-hal yang perintilan banget, remeh tapi itu penting. Dan aku pikir teman-teman juga sadar itu ya. Itu. Yang terakhir adalah Sapa Adik Bintang. Ini bentuknya adalah engagement program karena kita ingin kita dekat dengan adik bintang. Bukan sebagai kayak ya udah kamu tak kasih
duit, kamu tak kasih program, udah kita lepas, nggak seperti itu. Harus ada kedekatan di situ. Lanjut. Nah, ini yang kedua, ini mungkin yang menjadi ini ya, fokus paling penting untuk teman-teman semuanya, yaitu program beasiswa untuk universitas. Lanjut, Mas. Mas, dilanjutkan slide-nya. Halo? Ya, ini. Oh, ya. Nah, beasiswa universitas ini, sebagaimana judulnya, adalah beasiswa untuk teman-teman S1. Kebetulan kami untuk S2 belum. Ya, mungkin tahun depan, insya Allah. Jadi, beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang perkuliahan, namun model dan mekanismenya dari kami itu menyesuaikan kerjasama dan kolaborasi dengan mitra. Jadi, kenapa kok saya tadi bilangnya nggak akan mendetailkan kayak Pak Rahmat tadi ya, karena di kami ada beberapa model beasiswa, bergantung pada kolaborasi dan partner yang memang kami engage dengan mereka, karena mereka pasti mensyaratkan mensyaratkan syarat atau kemudian spesifikasi prosesnya, lamanya, bahkan nominalnya itu berbeda-beda. Lanjut. Next, Mas. Kayaknya koneksinya ini yang agak pending ya. Di tempat saya belum berpindah slide-nya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, sebagai tambahan, sebelumnya lagi. Kayaknya ada sebelumnya lagi. Wah. Yang terlihat apa Mas Yusron ini? Ini program pendampingan yang di layar saya. Oh. Ya, kok nggak bisa ya? Benar. Nah, teman-teman mungkin sambil menunggu, di kami ada, nah ini, ada dua macam bentuk beasiswa dilihat dari sumbernya. Kalau yang tadi saya sampaikan tentang kakak bintang, itu lebih ke one on one. Jadi, satu orang kakak bintang itu akan membantu satu adik bintang. Sedangkan untuk yang universitas ini bentuknya corporate partnership. Artinya kita juga menggandeng korporasi ataupun NGO lain untuk bisa mendeliver visi dan misi kita dengan berbentuk program ataupun program beasiswa atau pendampingan. Nah, yang saat ini berjalan ada 3 beasiswa, teman-teman. Monggo kalau mau dicatat. Yang pertama adalah beasiswa Dian Sastrowardoyo. Tadi sempat dimention juga ya, Mbak Dian juga engage sama teman-teman di Pertamina Foundation. Nah, kebetulan juga ada di kami, dan ini sudah berjalan dari 2017 gitu, sampai sekarang. Dan setiap tahun Mbak Dian ngambil sekitar 5-10 anak untuk diberikan beasiswa full dari UKT, kemudian ada biaya hidup, uang saku, dan sebagainya. Kemudian ada Glow and Lovely bintang beasiswa, kami bekerjasama dengan teman-teman di GAL, Glow and Lovely Unilever, untuk memberikan 6 beasiswa kepada 60 anak setiap tahun, tapi ini lebih ke UKT sama beberapa biaya untuk kuliah. Cuma untuk yang Glow and Lovely ini, teman-teman, itu membolehkan untuk double beasiswa, tetapi di tahun kedua, bukan di tahun pertama. Jadi ini dapatnya tetap dari tahun pertama, semester 1, tetapi untuk semester 1 dan 2 itu belum boleh double beasiswa. Nah, teman-teman nanti kalau udah masuk ke semester 3 itu baru diperbolehkan untuk mencari beasiswa yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah Permata Bank. Kami bekerjasama dengan Permata Bank untuk memberikan beasiswa kepada sekitaran 8-10 anak setiap tahun, tapi jangka waktunya itu cuma setahun. Kalau yang Glow and Lovely ini 4 tahun, beasiswa Dian itu juga 4 tahun. Lanjut, Mas. Ada 4 program pendampingan, teman-teman, ketika nanti tertarik ya untuk apply di 3 beasiswa tersebut. Oh iya, bocorannya adalah ada kemungkinan kita akan menambah 1 atau 2 program baru di tahun depan. Jadi teman-teman nanti
saya akan kasih platformnya kita, bisa website ataupun Instagram atau Facebook, nanti teman-teman bisa kepoin tuh informasi-informasi lebih detail dan pendaftarannya di sana. Nah, untuk pendampingan kami ada 4. Pertama ada capacity building tahunan, dan ini memang spesifik tema-temanya. Yang pertama ada personal development, kemudian ada leadership, ada career overview, sampai ke professional readiness di tahun keempat. Kemudian ada pendampingan akademis, jadi teman-teman ini nanti akan kami pantau, jangan sampai IPK-nya teman-teman tuh turun gitu. Karena itu nanti akan kita report ke pemberi dana utamanya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Terus yang ketiga adalah program pre-graduation, karena kita tahu lulus kuliah saja itu nggak cukup ya Bapak dan Mas-mas semuanya tuh, dan Ibu-ibu. Karena nantinya teman-teman akan menghadapi dunia kerja, dunia profesional. Artinya ketika itu tiba, teman-teman harus siap. Dan kita mendukung itu. Ketika udah semester 8, 7, 6, itu kita ada program pre-graduation untuk mempersiapkan adik-adik ini untuk masuk ke jenjang profesional setelah lulus dan selesai mendapatkan beasiswa dari kami. Dan yang terakhir itu adalah sesi-sesi personal development, karena ini lebih random, jadi kayak setahun ada yang 2 kali, 3 kali, bergantung kolaborator sama kesempatan yang kita punya untuk memberikan ekstra capacity building ke adik-adik bintang yang kita miliki. Next. Ya. Lanjut, Mas. Nah, sebenarnya ini lebih ke pesan dari kami. Kami terus memperjuangkan nih kesempatan generasi masa depan bangsa, termasuk teman-teman semua yang ada di sini, untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Tapi kami paham ini nggak bisa dijalankan bersama. Di sini kita ada kakak-kakak dan bapak-bapak semuanya yang memang juga memberikan beasiswa ke teman-teman semuanya, sehingga ayo kita manfaatkan nih semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, di closing kami memberikan satu pesan, next Mas, untuk teman-teman semuanya, bahwa saat ini kami berfokus pada 5 hal untuk memberikan program dan beasiswa. Pertama, akses pendidikan. Ini jelas banget untuk teman-teman bisa mengakses pendidikan di semua jenjang, entah itu yang masih sekolah, S1, S2. Itu bentuknya kan akses. Teman-teman bisa kuliah, bisa mendapatkan certification di situ. Kemudian ada kemampuan untuk adaptasi dari murid. Ini maksudnya teman-teman adik bintang atau mahasiswa ya. Karena ketika teman-teman mendapatkan akses itu nggak cukup. Ke depan tantangannya akan lebih banyak, akan lebih nggak jelas. Makanya adaptasi itu penting, menjadi agile itu penting. Resilience itu juga penting. Yang kedua, lebih ke dukungan orang tua. Ini lebih ke ini sih, beasiswa untuk yang anak-anak sekolah. Jadi ketika nanti ada adik atau tetangga atau saudara yang memang tertarik untuk mendapatkan beasiswa dari kami, nantinya yang akan mendapatkan pendampingan itu nggak cuma si anak, tapi orang tua juga. Karena orang tua jadi support pertama untuk si anak mendapatkan beasiswa dan melanjutkan mimpinya. Yang keempat adalah kemampuan adaptasi guru, karena kami melihatnya adalah orang tua support, adiknya oke, tapi gurunya nggak oke, itu juga sangat susah untuk nanti bisa ngasih motor yang gede ke adiknya agar dapat cita-citanya gitu. Makanya kita mendorong adaptasi yang lebih advance ke para guru, terutama di daerah, agar juga mereka mendapatkan informasi dan kapasitas yang merata sebagaimana kayak di pusat-pusat pendidikan. Yang terakhir adalah materi dan metode pengajaran. Ini kami mendorong semua pihak untuk bisa mengakselerasi, mengupdate materi dan metode pengajaran yang ada di daerah, terutama untuk para guru dan aktivis pendidikan. Terakhir, Mas, cukup singkat kalau dari kami. Nah, slide terakhir sebenarnya lebih ke kontak-kontak dan beberapa platform yang kita gunakan, sehingga teman-teman nanti bisa catch up, bisa melihat lebih dalam informasi-informasi yang kita sediakan di situ. Tapi kita ya belum tampil. Nah, untuk informasi kayak syarat pendaftaran, dibukanya kapan, Q&A, kemudian kayak besaran biasanya berapa, itu ada di situ. Saya nggak akan mendetailkan secara rinci seperti tadi, karena itu nanti akan banyak banget informasinya dan sangat berbeda-beda. Masing-masing beasiswa akan punya karakter yang beda, punya syarat yang berbeda dan kondisi yang berbeda, termasuk timeline dan besarannya.
Seperti itu teman-teman semuanya, silahkan kontak dengan kami, bisa ke saya, bisa ke Hosisora. Kami akan sangat senang ketika tersambung silaturahim dengan teman-teman semuanya dan bisa membantu kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita support untuk langkah teman-teman mengambil beasiswa atau cita-cita di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusron. Kita keep dulu di situ. Nanti kita akan bertanya beberapa pertanyaan yang lebih mendalam terkait dengan Hosisora. Minimal kita sudah tahu dulu.